Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah semata. Karena limpahan nikmatnya yang begitu besar tercurah kepada kita, berkumpul nikmat iman dengan nikmat sehat. Semoga nikmat ini terpelihara hingga datangnya malakul maut menjemput kita. Keluar dari kehidupan dunia ini, terlepas kita antara ruh dan jasad. Semoga kita mendapatkan nikmat husnul khatimah. Semoga salawat dan salam senantiasa tetap terlimpah kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum jami'a, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengikuti jejak langkahnya hingga tibanya hari kemudian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang nawaqidul Islam, yaitu pembatal-pembatal keislaman. Ada dua poin yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yakni pembatal keislaman yang pertama, yaitu asyirku billah, yakni melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian yang kedua, yaitu menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga dia berdoa melalui perantara tersebut, meminta syafaat melalui perantara tersebut, tanpa dasar contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga dia menyandarkan dirinya, bertawakul, berserah diri, yakni kepada oknum-oknum yang dijadikan sebagai wasilah perantara tersebut. Dan ini merupakan bentuk kekufuran menurut ijma' para ulama. Kemudian berikutnya yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina aw syakkun fi kufrihim aw syakka fi kufrihim, yakni orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, atau dia ragu terhadap kekufuran yang dilakukan mereka, sehingga orang ini bingung membedakan mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kufur, sehingga dia tidak bisa membedakan yang hak dan yang batil. Jangankan perbuatannya, bahkan orangnya pun tidak bisa membedakan ketika dia melakukan perbuatan kesyirikan, tampak padanya keimanan. Demikian pula sebaliknya, bisa jadi keimanan yang dilakukan oleh seseorang bisa jadi tampak sebagai yakni kekufuran. Atau sahhaha madhhabahum,
mereka membenarkan, yakni mazhab, jalan hidup mereka dengan kekufuran dan kesyirikan yang dilakukan itu, dia membenarkan. Maka hal ini termasuk di antara hal yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam karena kekufurannya. Padahal tegas, siapa saja yang melakukan kesyirikan berarti dia telah kufur kepada Allah Jalla wa'ala. Siapa yang menduakan Allah berarti dia telah kufur kepada Allah. Maka yang ragu kepada kekufuran seorang yang berbuat syirik, maka dia telah menjadi kufur. Atau ragu-ragu, atau membenarkan mazhab mereka. Sementara di dalam Al-Quran tegas bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, yaitu di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima pada ayat yang ke-17. Allah Jalla wa'ala berfirman, laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Di situ ditegaskan bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu ialah Al-Masih putra Maryam. Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Isa adalah Allah, Allah adalah Isa. Demikian pula di dalam ayat yang sepadan, pada surah yang sama, pada ayat yang ke-17. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwal masih ibn Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah faqad harrama Allahu alayhi al-jannata wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kata Allah, laqad kafara alladhina qalu, sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, innallaha huwal masih ibn Maryam, sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata kepada umatnya, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, sembahlah, mengabdilah kepada Allah, Rabbi wa Rabbakum, dia adalah Rabbku dan Rabbmu. Kemudian di sini disebutkan, innahu may yusyrik billahi, sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan Allah, berarti orang yang berbuat syirik, mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kekafiran, kekufuran. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya orang-orang yang menyekutukan Allah Jalla wa'ala, faqad harramallahu alaihil jannah, maka pasti Allah akan mengharamkan kepadanya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar, dan bagi orang-orang zalim, karena kesyirikan itu sebesar-besarnya kezaliman, dia adalah azlamu dzulmin, dia adalah yakni zulmun azim, kezaliman yang paling besar. Maka bagi mereka tidak ada penolong sedikit pun kelak di hari kiamat. Bahkan ketika dia masuk neraka,
dia tidak akan pernah keluar darinya. Karena pelaku kesyirikan itu kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha. Ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka itulah seburuk-buruk makhluk yang hidup di muka bumi ini. Maka sudah tegas di sini. Vonis itu ada pada mereka. Maka siapa yang ragu kepada kekufuran mereka, karena mereka telah berbuat syirik, berarti dia sendiri telah kufur atau masuk ke dalam kekafiran. Maka berhati-hati para ibu, para bapak, saudara sekalian, terhadap yakni pemahaman-pemahaman yang sesat di kalangan kaum muslimin. Ada kelompok sesat, yakni konsep adanya hulul atau ittihad, penyatuan antara Allah dengan makhluk, di mana mereka meyakini bahwa tidaklah setiap yang ada di muka bumi ini yang kita lihat, maka ada pada esensi seluruhnya itu ada Allah di dalamnya. Sehingga jangan heran mereka memiliki konsep bahwa Allah itu di mana-mana. Allah itu menyatu dengan seluruh makhluknya. Sehingga ketika melihat pohon, dia hakikatnya melihat Allah. Ini konsep mereka. Melihat gunung, melihat Allah. Melihat laut, melihat Allah. Melihat hewan, melihat Allah. Melihat rumah, melihat Allah. Ini pemahaman ittihad. Hulul. Dari awal inilah. Sehingga manusia itu nanti akan digiring kepada kekufuran yang nyata. Bahwa puncaknya adalah mereka tidak akan membedakan antara orang mukmin dan orang-orang kafir. Sehingga ketika orang musyrik itu menyembah berhala, menyembah patung, mereka akan mendiamkan. Kenapa? Hakikatnya yang disembah itu ya Allah juga. Karena di dalam patung itu ada Allah. Ketika mereka menyembah Lata, menyembah Uzza, menyembah Manat, mereka biarkan. Kenapa? Karena hakikatnya yang dia sembah itu Allah. Karena mereka memiliki konsep apa yang ada di depan matanya ini, hakikatnya ada Allah di sana. Dan inilah nanti akan menelurkan konsep bahwa agama itu semua sama. Semua agama nanti sama. Orang kafir, orang mukmin sama saja berarti. Antara yang menyembah berhala dengan menyembah Allah Jalla wa'ala dianggap sama. Oleh karena itu hati-hati. Konsep bahwa semua agama sama itu berangkat dari keyakinan ini. Yaitu kesesatan akidah ittihad, hulul. Dan ini lebih dahsyat kekufurannya daripada orang-orang musyrik itu sendiri. Kenapa? Ketika orang-orang musyrik ini sudah mulai mengenal kebenaran, dia mau masuk Islam, dihalang-halangi oleh orang-orang seperti ini. Ngapain lu masuk Islam? Gak usah, gak perlu. Tetap aja kau dalam agamamu. Kenapa? Sama saja. Tujuan kita sama kok. Caranya cuma beda-beda. Kamu kan menyembah patung, aku menyembah yang lain. Aku menyembah matahari. Kalau aku menyembah Allah, ya kan? Kau menyembah apapun, hakikatnya ada Allah di situ. Sehingga ketika ada orang mau masuk Islam, dihalang-halangi. Udah nggak perlu kau masuk Islam. Cukup kau beribadah yang baik dalam agamamu. Karena hakikatnya yang kau sembah itu juga Allah. Maka hati-hati dengan konsep bahwa semua agama sama. Itu berangkat dari kesesatan, akidah ittihad, penyatuan, hulul, manunggal.
Pernah dengar kan? Manunggal seperti itu Bapak Ibu? Hati-hati. Sehingga nanti wujudnya, yakni orang itu akan menjadi orang yang tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Mana tauhid, mana syirik. Mereka tidak bisa membedakan. Sehingga ketika ada orang melakukan kesyirikan, mereka anggap sama seperti yang lain. Orang musyrik dianggap seperti muwahhid. Orang yang berbuat taat kepada Allah sama dengan orang yang taat kepada makhluk-makhluk yang lain. Taat kepada jin, taat kepada syaitan. Yang taat kepada makhluk. Mungkin barangkali, yakni bahkan mereka mengabdikan dirinya kepada makhluk-makhluk yang rendah. Dia sembah hewan. Bahkan dia sembah benda-benda mati. Karena mereka menganggap bahwa hakikatnya Allah bersemayam di sana. Maka hati-hati kalau Bapak Ibu ditanya, di mana Allah? Hati-hati dengan jawaban bahwa Allah di mana? Di mana-mana. Berarti ada di tempat-tempat. Di seluruh penjuru bumi. Ada di makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini. Maka siapa saja yang tidak mengkafirkan orang yang kafir. Tidak mengkafirkan orang yang jelas-jelas melakukan kesyirikan. Maka hakikatnya dia sendiri telah kufur. Termasuk di sini juga ada di dalam ayat yang ke-73. Dia mengatakan bahwa Allah itu yakni terdiri dari 3 oknum. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Sementara Nabiullah Ibrahim tegas memberikan contoh kepada kita bahwa beliau berlepas diri dari kesyirikan. Ini menunjukkan bahwa perbuatan syirik itu berbeda dengan tauhid. Beliau berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku-pelakunya. Ucapan Nabiullah Ibrahim diabadikan oleh Allah di dalam surah Az-Zukhruf 43 pada ayat 26. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata li abihi, yakni kepada bapaknya, sang produsen berhala. Ini bapak beliau sendiri. Wa qaumihi, dan juga kepada kaumnya. Bagaimana kaumnya? Mereka adalah ahli kesyirikan. Kaumnya itu namanya kaum Kusdani. Kaumnya Ibrahim alaihissalatu wassalam ini menyembah bintang. Yang jumlah bintangnya itu ada 7. Dan bintang ini dibentuk sesuai dengan persangkaan mereka. Karena semuanya kesesatan itu berangkat dari dhon, yaitu persangkaan. Oleh karenanya, kita harus tegas berlepas diri secara totalitas terhadap berbagai macam bentuk kekufuran dan kesyirikan. Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa beliau adalah suri toladan bagi kita yang terbaik sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang mereka sembah, yakni patung-patung berhala sebagai wujud bintang-bintang yang di langit itu. Illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin. Tetapi aku mengabdi kepada Rabb, yaitu yang menciptakan diriku. Karena sesungguhnya dia adalah yang memberi hidayah kepadaku. Siapa dia? Allah. Hanya Allah saja yang layak untuk diibadahi, disembah. Para ibu, para bapak, saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala. Ini yang ketiga. Jadi
Kita harus tegas. Kalau memang sudah jelas tanda-tanda kekufuran pada seseorang, maka jangan ragu, jangan bimbang, bahwa yakini bahwa dia adalah yakni orang yang telah melakukan kekufuran dan kesyirikan. Terutama bagi mereka yang sudah tegas peringatan datang kepada mereka, tapi mereka menolak. Karena begitulah orang-orang musyrik dan orang-orang yang menolak kebenaran. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Kau beri dia peringatan atau tidak kau beri peringatan, sama saja mereka tidak akan mau beriman. Karena mereka sudah menutup dirinya. Makanya kafir itu adalah menutup diri. Dan itulah dari kata kafaro, yakfuru, kufron. Orangnya disebut kafir. Bahasa Inggris yang penutup itu adalah kafir. Karena dia menutup dirinya dari hidayah. Menutup dirinya dari keimanan. Dan Allah kunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Ada penutup karena Allah kunci mati hati-hati mereka. Kalau sudah tegas ini jangan ragu lagi bahwa mereka adalah orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Nah, kalau ada keraguan-raguan, kalau ada syak, maka tanya kepada mereka. Loh, sampeyan wingi kok nek gak salah wingi nggawa jimat ya. Oh enggak, iki duduk jimat iki. Iki jam lho, ana jame lho misalnya. Tanya ya kan? Tapi begitu ditanya dia, oh iya iki wingi aku oleh. Bengi-bengi jam 12 ana sing ngekeki. Mbatu wek jenggot putih tongkate gede. Nah, iki aku nek nggawa iki nang ndi-ndi mesti hoki. Mangan dikeki lho. Ya, duit oleh dhewe. Nah, berarti ini termasuk di antara yakni bentuk-bentuk kesyirikan. Dan kalau sudah tegas seperti itu, maka tegakkan hujjah kepada mereka bahwa itu adalah perbuatan syirik dan itu adalah kekufuran. Begitu dia menolak kebenaran, berarti dia telah melakukan kekufuran dalam bentuk apa? Istikbar, yaitu kesombongan. Ketika disampaikan hujjah, dia menolak kebenaran yang datang. Itulah yang pernah dilakukan oleh iblis laknatullah. Yaitu kekufuran al-iba wal istikbar. Kekufuran karena sebab enggan dan kesombongan. Dan kesombongan inilah yang menyebabkan iblis tergolong orang-orang kafir. Kenapa? Karena dia batrul haq, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, yaitu dalam hal ini merendahkan Adam. Nah, itu untuk mencari kejelasan. Maka sampaikan kepadanya hujjah. Sebelumnya ditanyakan, apakah memang benar Anda telah melakukan ini, Anda memiliki ini dan itu. Kalau dia mengaku tegas, tegakkan hujjah. Kalau mereka menolak, disitulah akan jelas kesyirikan atau kekufuran yang dilakukan. Maka jangan ragu lagi. Maka vonis itu telah jatuh. Kalau kita ragu-ragu menganggap sama, maka bisa jadi kitalah nanti yang jatuh kepada kekufuran. Baik. Di dalam hadis riwayat Bukhari, jelas Nabi itu diperintah memerangi orang-orang yang berbuat syirik. Sampai dia mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatilan nasa." Aku diperintah untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Faman qala dzalika,
Maka barang siapa mengucapkan kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah, asamu minni dima'ahum, maka jiwanya terlindungi dariku. Dalam riwayat yang lain, yakni asama minni nafsahu, maka jiwa-jiwa mereka terlindungi dariku, tidak boleh dibunuh. Wa malahu, dan juga termasuk harta-harta mereka terpelihara, haram mengambilnya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Allah. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan perhitungannya adalah kelak di sisi Allah. Apa yang dimaksud? Yakni hak Allah apabila dia melakukan perbuatan dosa yang harus dihukum mati, maka itu termasuk pengecualian. Contoh, mungkin dia membunuh, maka dia harus dikisas. Atau mungkin dia berzina, dia harus dirajam bagi muhsan. Itu termasuk hak Allah. Kemudian dalam Al-Quran ada kata-kata fitnah. Fitnah yang dimaksud di situ adalah syirik. Kalau kita pernah mendengar kata-kata al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jangan dipahami bahwa fitnah yang dimaksud di situ adalah apa? Menuduh tanpa bukti. Salah. Menuduh tanpa bukti dengan pembunuhan derajatnya sama. Sama-sama dosa besar. Beda kalau yang dimaksud fitnah itu adalah apa? Asyirku billah, kesyirikan. Makanya kalimat al-fitnatu asyaddu minal qatli, yang dimaksud adalah apa? Syirik itu lebih dahsyat dosanya daripada pembunuhan. Sebagaimana di dalam Al-Quran, kata-kata fitnah itu tidak lain adalah kesyirikan. Yakni dalam surah Al-Anfal pada ayat 39. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kata Allah Jalla wa'ala, وَقَاتِلُوهُمْ, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnatun, supaya jangan sampai ada fitnah, hingga jangan sampai ada fitnah. Apa fitnah? Kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agar agama Allah itu semata-mata untuknya. Artinya hanya Islam sajalah yang tegak, Islam sajalah yang menang. Karena itulah agama seluruh para nabi. 124.000 nabi, 313 rasul yang diutus. Mereka semua membawa agama yang sama, agama tauhid. Tidaklah menyembah kecuali kepada Allah. Itulah kenapa seorang mukmin itu harus meyakini bahwa agamanya adalah yang benar, bukan hanya benar, ya, paling benar. Ya sama saja. Berarti selain dari Islam adalah batil. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 19, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang benar dan diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Enggak boleh orang mengatakan, sama aja agama itu. Hanya Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah. Karena Allah telah mengirim agama ini untuk seluruh umat manusia dari zaman ke zaman.
sampai kelak hari kiamat. Bahkan pada ayat 85, wa may yabtaghi ghairal islam dinan, barang siapa yang memilih agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama itu, baik keimanannya maupun amal yang dilakukan dalam agama itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kalau orang-orang kafir mengatakan bahwa agama mereka adalah benar, itu terserah mereka. Tapi kalau saya tanya antum semua yang di sini semuanya muslim, agama yang paling benar apa? Agama yang benar adalah Islam. Tegas dalam Al-Quran. Allah firmankan untuk kita. Jangan sampai ragu-ragu sedikit pun. Berarti ghairul Islam, selain dari Islam, batil. Itu rumusnya. Dan siapapun pelakunya, penganutnya, pemeluknya, jangan ragu-ragu kita mengatakan bahwa mereka adalah kafir. Dan kafir itu kalimat yang paling pas. Dan itu yang paling sopan. Tidak perlu diperhalus lagi. Karena Allah memanggil dalam Al-Quran dengan sebutan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Nggak perlu diperhalus lagi. Qul ya ayyuhal ghairal Islam. Hai orang-orang non-muslim. Kok kayak lebih pintar dari Allah antum? Itu bahasa yang paling sopan yang Allah pilih. Karena hakikatnya mereka adalah orang yang menutup diri dari keimanan. Cuman mungkin barangkali ngomongnya yang intonasinya Pak tinggi. Ya kan? Kafir kamu. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau intonasi diperhalus nggak apa-apa. Kafir. Ya kan? Sama saja. Ikhwatal iman. Maka agama itu hanya untuk Allah semata, yaitu agama Islam. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan supaya agama itu semata-mata untuk Allah. Fa in tahau, jika mereka berhenti dari kekufuran atau kekafirannya, fa innallaha bima ya'maluna basir, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Baik. Yang keempat, man i'taqada anna ghaira hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi, yaitu orang yang beriktikad, meyakini dalam hatinya bahwasannya selain petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Ada petunjuk selain petunjuk Nabi, yaitu lebih sempurna, ini keyakinan mereka, daripada petunjuk Nabi. Sehingga apa? Au anna, atau bahwasanya hukma ghairihi, hukum selain dari hukum Nabi. Petunjuk dan hukum semua adalah masalah agama. Petunjuk Nabi, bimbingan Nabi, hukum ini berkaitan dengan masalah syariat. Bahwasannya hukum selain dari hukum Nabi ahsanu min hukmi, ada yang lebih bagus daripada hukum Nabi. Sehingga konsekuensi mereka adalah kalladzina yufaddaluna hukmat tawaghit, sehingga mereka mengutamakan atau bahkan
menganggap hukum yang terbaik, yaitu hukum tawaghit, hukum taghut ala hukmi, daripada hukum Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang melakukan seperti ini, maka dia fahuwa kafirun, dia kafir. Nah, yang keempat ini berkaitan dengan i'tiqad, Pak. Apa? Keyakinan. Dan keyakinan itu ada di dalam hati. Dan apa yang ada di dalam hati ini tidak tampak dari zahirnya. Justru itu lebih berbahaya. Apabila orang itu memiliki keyakinan bahwa hukum selain hukum Allah dan Rasul itu lebih baik. Mending sebaliknya. Apa sebaliknya? Dia dalam hatinya tetap meyakini bahwa hukum Allah adalah hukum yang terbaik. Wajib menerapkannya. Hukum Rasul juga demikian. Petunjuk Allah dan Rasulnya pun demikian. Adalah petunjuk yang terbaik. Dan wajib diterima. Dan diamalkan. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada realitanya, secara zahir, secara amaliyah, dia mengatakan saya terpaksa memakai hukum ini. Maka orang ini termasuk kategori al-kufru duna kufrin, yaitu kufur kecil. Beda kalau dia itu meyakini bahwa ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya. Maka orang seperti ini justru telah keluar dari Islam. Contoh tentang hukum Allah, halal dan haram, hak dan batil, tentang pahala dan dosa. Saya tanya, zina hukumnya apa, Pak? Halo? Haram. Padahal dia yakin dalam hatinya hukumnya haram. Tapi kadang ngelakoni. Kon yakin zina itu haram? Iya. Lah kon kok budal? Iya, kok kuat aku. Dosa zina itu. Hukumannya apa? Jari ini Pak Ustadz dirajam ya. Yakin kon? Iya, wing mari ngaji jari ini ngono. Yakin? Yakin. Lah kon kok sik gendaan. Orang seperti ini masih meyakini bahwa hukum Allah itu yang terbaik. Tapi dia melakukan perbuatan itu. Maka dia termasuk apa? Dosa besar. Disebut dengan al-kufru duna kufrin. Apa? Kufur asghar, kufur kecil. Sungguh pun kufur kecil, tetap dia adalah dosa besar. Beda dengan orang yang ketika ditanya, zina itu hukumnya apa? Gak apa-apa, halal. Lu kan tahu ngelakoni? Gak tahu aku, seumur urip gak tahu zina. Tapi hukumnya apa? Ngelakoni zina. Gak apa-apa, gak masalah. Lakonono. Jari Allah gak oleh haram, gak ono iku. Sing penting kon gak konangan. Nah, orang yang seperti ini, walaupun dia tidak pernah berzina, tapi dia meyakini bahwa zina itu tidak haram, dia menghalalkan zina, maka orang seperti ini bukan dosa besar lagi, tapi kafir. Mengatakan hukum yang haram halal. Gak apa-apa. Sing penting gak met. Korupsi hukumnya apa? Gak apa-apa. Sing penting gak konangan. Sing penting titik ae ojo akeh-akeh. Ya 2 miliar. Ojo sakti, gitu. Menghalalkan yang diharamkan oleh Allah
ini merupakan bentuk kekufuran. Daripada dia melakukan perbuatan itu, tapi dia tetap meyakini itu adalah perbuatan dosa, itu masih termasuk al-kufru duna kufrin. Hati-hati. Karena ini bermuara pada hati. Maka halalkan yang dihalalkan Allah. Haramkan yang diharamkan Allah. Jangan sebaliknya. Karena yang membuat hukum itu adalah Allah. Mau tidak mau kita harus tunduk dan taat. Asy-syari', dia adalah Allah yang membuat syariat. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Asy-Syura, surah 42 ayat 21. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam billah walaula kalimatul fasl laqudiya bainahum wa innadh zalimina lahum adzabun alim. Kata Allah, am lahum syuraka, apakah mereka mempunyai tandingan-tandingan selain Allah? Bagaimana tandingan selain Allah itu? Syara'u lahum, yang mensyariatkan untuk mereka agama, atau yang membuat syariat selain dari syariat Allah. Malam ya'zam bihillah, yang tidak pernah sama sekali diizinkan oleh Allah melakukan itu. Walaula kalimatul fasli laqudiya bainahum, sekiranya tidak ada ketetapan yang menentukan dari Allah, tentulah mereka telah dibinasakan oleh Allah. Wa innadh zalimina lahum adzabun alim, dan sesungguhnya orang-orang yang zalim akan memperoleh azab yang pedih. Jadi dalam kehidupan manusia itu ada kalanya manusia ini dijadikan tandingan selain Allah dalam perkara apa? Dalam perkara at-tasyri', yaitu membuat syariat, membuat aturan-aturan hukum. Terutama apabila produk hukumnya itu berseberangan, kontradiktif, bertentangan dengan hukum Allah. Bagaimana kalau manusia membuat produk hukum dan hukum itu tidak bertentangan dengan hukum Allah? Itu masih bisa diterima. Boleh, selama tidak bertentangan dengan hukum Allah. Termasuk mulai dari regulasi berupa undang-undang, mungkin berupa apa? Yakni produk hukum di bawahnya, yaitu peraturan. Ada lagi di bawahnya apa? Setelah peraturan, ya banyak. Mungkin barangkali seperti adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah. Katanya desa mawa coro. Memang tidak secara tertulis, atau bahasanya mungkin konvensi. Hukum itu tidak tertulis tapi berlaku di sebuah tempat, di desa, atau di sebuah teritorial, di pelosok negeri. Berlaku di situ. Apapun namanya, kalau itu merupakan produk dari manusia, produk makhluk, tapi selama tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka tidak mengapa. Tapi yang dimaksud di sini adalah, yakni produk-produk ciptaan makhluk, hukum-hukum tauhid, yaitu hukum buatan makhluk yang bertentangan dengan hukum Allah dan bertentangan dengan hukum Rasulnya. Yang kemudian mereka meyakini bahwa hukum-hukum itu pertama dianggap sama, menyamakan. Ini tahap yang paling basic, yang paling umum, yaitu menyamakan antara hukum Allah dengan hukum
produk makhluk. Ini saja tidak boleh. Yakni apa? Antaswiya baina hukmillah wa hukmit tawaghit. Menyamakan antara hukum Allah dengan hukum tagut. Ini saja tidak boleh. Sebagaimana yang disampaikan dalam sarah penjelasan poin ini oleh Syekh Fauzan bin Al-Fauzan. Bahwa menyamakan saja tidak boleh. Apalagi yang kedua. Menganggap apa? Menganggap lebih baik. Bahwa hukum manusia ini lebih baik daripada hukum Allah. Zaman saiki wis gak wayahe rek. Warisan dibagi wedok situk lanang loro. Saiki ku para wanita menuntut hak-hak asasinya supaya ada kesamaan apa? Gender. Mulai isu-isu tentang gender ditiupkan. Dari mana? Ini adalah dari orang-orang kafir yang masuk subhat ini kepada orang Islam. Sehingga apa? Menyamakan hukum Allah dengan hukum produk manusia. Bahkan menganggap lebih baik hukum manusia daripada hukum Allah. Quran itu wis ketinggalan zaman. Iku zaman unta. Saiki zamane apa? Hati-hati dengan subhat-subhat seperti ini yang ditebarkan. Sehingga nanti apa? Hukum Allah ini dipreteli situ-situ. Dicampakkan. Dan dianggap sudah ketinggalan zaman. Tidak up to date. Sudah kuno. Nah ini produk hukum baru. Inilah konun. Produk hukum yang diakui secara universal. Tapi ternyata bertentangan dengan syariat Allah dan Rasulnya. Maka siapa yang dalam hal ini meyakini saja di dalam hatinya. Hati-hati. Cukup dengan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu lebih baik. Kafirun. Kafir. Di dalam Al-Quran ada kalanya syaitan itu membisikkan dalam hati manusia. Sehingga orang ini mengikuti bisikan-bisikan syaitan. Ketika syaitan itu menghalalkan yang diharamkan Allah. Maka kemudian orang ini mengikutinya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-An'am. Surah ke-6 ayat 121. Kata Allah. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ. Allah tutup di sini dengan predikat musyrik. Orang itu bisa menjadi syirik gara-gara apa? Mengikuti bisikan syaitan ketika dia mengikuti bisikan syaitan menghalalkan yang haram. Allah berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaih." Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Berarti status hewan itu apa? Bangkai. Boleh dimakan atau tidak? Enggak boleh. Innama harrama alaikumul maitata. Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu al-maitah, bangkai, waddama, darah, walahmal khinzir, daging apa? Babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah atau tidak menyebut nama Allah. Innahu lafiskun. Sesungguhnya perbuatan semacam itu adalah bentuk kefasikan.
Wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Ojo dimeloki iku, gak bener iku. Gak popo masih disembelih nyebut danyang. Sing penting bismillah dhisik, bismillah demi danyang. Setan bisiki. Enggak popo nyebut demi mbau reksa. Iki aku mbelek gawe mbau reksa sing manggoni grumbul kene. Tapi mocoe bismillah niate gawe mbau reksa. Setan ini membisikkan hal-hal seperti itu. Disembelih hewan-hewan itu tanpa menyebut nama Allah. Atau dia sembelih dengan menyebut nama selain Allah. Maka ketika orang itu mengikuti bisikan syaitan itu, di mana dia meyakini bahwa yang haram itu menjadi halal, maka kata Allah, wa in ata'tumuhum, dan jika kamu menuruti mereka, mengikuti bisikan-bisikan mereka dalam menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal, innakum la musyrikun, berarti kalian telah melakukan kesyirikan. Syirik apa ini? Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Sebagaimana pada pertemuan sebelumnya, ada jenis syirik dalam ketaatan, yaitu dalam surah At-Taubah ayat yang ke-31. Ketika orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, tokoh-tokoh rahib dan ahbar mereka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, kemudian diikuti oleh umatnya, maka umat yang mengikuti tokoh-tokohnya ini telah berbuat syirik di dalam ketaatan. Nah, ini contohnya setan yang membisiki. Dia taat kepada setan, itu berarti telah melakukan kesyirikan. Jine ngomong, sarate golekno kembang setaman, terus diikuti. Bukan kembangnya itu yang membuat syirik. Yang membuat syirik apanya? Perbuatan mengikuti jinnya itu yang syirik. Mengikuti bisikannya, memenuhi syarat-syaratnya. Golekno wedhus ken, ditukokno ayam cemani. Yang syirik atau perbuatan syirik itu yaitu mengikuti, mentaati bisikan-bisikan syaitan itu yang menyampaikan syarat-syaratnya, itu adalah kesyirikan. Sebagaimana dalam ayat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah tabaraka wa taala. Al-khamis, tapi jame wis jam 09.00. Aku wis diliriki mbek wong mburi. Baik, karena waktu tidak memungkinkan, berarti kita malam ini dapat 2, yaitu apa? Pembatal keislaman nomor 3, yaitu tidak mengkafirkan orang yang sudah jelas-jelas kafir, tidak mengkafirkan orang-orang yang jelas-jelas musyrik, maka berarti dia telah kafir, atau bahkan ragu sedikit pun aja kepada kekufuran dan kesyirikan mereka, berarti dia telah kufur. Yang kedua, apa tadi? Yang nomor 4, yaitu meyakini bahwa ada hukum selain dari hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, lebih utama daripada hukum Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk kufur. Ya. Hukum yang terbaik adalah hukum Allah, sekalipun pada kenyataannya orang itu tidak menerapkannya karena dia terpaksa, maka dia termasuk melakukan dosa besar, tapi belum pada tingkat kekafiran. Tapi kalau sudah meyakini, walaupun dia belum menerapkan, tapi meyakini ada hukum yang lebih baik dari hukum Allah dan Rasulnya, apalagi sampai menerapkan, berarti dia telah keluar dari Islam.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.